Eh, Selamat datang lagi di video tutorial. Kita refresh sebentar. Sebelumnya kita sudah bikin model user. Sebelum bikin model user sudah bikin node user, dan di model user kita sudah develop uh, fungsi-fungsi atau metode yang sesuai yang kita butuhkan nantinya. Kerjaannya sekarang kita adalah tujuan kita video sekarang ini untuk mengkoneksikan website yang sudah ada kemarin. Jadi kita sudah nggak butuh ini, kita hanya butuh index.php. Kita running terlebih dahulu untuk memastikan berjalan dengan baik. Oke, step pertama ini untuk role, kemudian di sini ada data user. Nah, kita step pertama sebelum ngapa-ngapain, sebelum bikin index, kita bikin sebuah alamat dulu di sini. Ketika data user diklik, harusnya masuk ke halaman list user nanti. Nah, untuk mengakses di sini sama seperti yang kemarin, step-stepnya berarti kita tinggal masuk ke views, kemudian kita masuk ke include, baru ke sidebar. Kita lihat di sini untuk master data user. Kalau kita contoh yang di atas. Nah, kita butuh index.php, kemudian kita kopikan datanya. Nah, index.php, kemudian tanda tanya modul sama dengan role. Lah, modul sama dengan role ini kita gantikan modul sama dengan user. Jadi nanti akan dilempar ke index.php dengan parameternya tambahan, yaitu modul dengan value-nya adalah user. Kemudian kita cek di sini apakah sudah ada case untuk user. Nah, karena belum ada, ini masih dashboard, kita tambahkan user break. Nah, hanya untuk testing ya, kita masukkan include views, masuk ke views, kemudian masuk ke user list.php. Nah, ini kita tes terlebih dahulu, kita save, nanti teman-teman bisa reload. Nah, masuk di sini insert user ID, username, password, sama role name. Nah, berarti kita sudah membuat koneksi di sidebar dengan view user. Oke, step pertama. Oke, step kedua, kita tinggal contoh ada role apa aja, ada role apa aja, ada menu apa aja di dalam user. Nanti kita bisa contoh ketika ada guest role. Nah, ini kita masukkan ini dulu, case user. Kita masukkan fitur sama dengan iset get fitur. Fitur itu modul, kalau nggak ada fiturnya maka kita pakai null. Oke. Terus kemudian kita bikin case lagi, switch case nya fitur jika ada. Jika tidak ada, kita bisa pakai default. Cara bikin defaultnya langsung ditulis default, nggak usah pakai case. Default (2), nggak usah pakai break. Nah, ketika nggak ada fitur apapun, artinya ketika pertama kali dibuka, kita langsung include di sini. Nah, ini break. Untuk breaknya kita nggak pakai. Untuk breaknya model bukan, ini untuk switch default case user. Ini untuk breaknya case-nya user. Ini untuk switch, kemudian fitur defaultnya di sini. Oke, kita tes terlebih dahulu. Kita reload, kita masuk ke data role, kita klik oke. Nggak ada perbedaan, artinya kita merubah kodenya dengan betul. Langkah berikutnya adalah ketika tidak ada menu apapun, maka saya pingin data yang keluar itu langsung data yang ada di database ataupun di season di sini ya, kita nggak pakai database. Nah,
Untuk seperti itu kita tiru aja yang sudah ada. Berarti seperti ini, kita bikin objek terlebih dahulu. Kalau sebelumnya hanya objek role, sekarang kita create objek user sama dengan new model user. Nah, ini kita tambahkan ya, untuk require one nya yang awalnya hanya model untuk model role, kemudian kita tambahkan model user agar bisa ini diakses. Nah, untuk setelah bisa mengakses objek user, kemudian kita include di sini, kita melakukan get data. Jadi user sama dengan objek user, kemudian update, delete, get user. Oke, ini data variabelnya, ada variabel user, kemudian tinggal kita koneksikan di sini di include user list. Kita buka user list.php. Nah, atau kalau masih ragu-ragu datanya ada atau enggak, ini kita print R dulu, memastikan aja datanya sudah ada di sini. Kita reload. Nah, datanya ada di atas di sini, artinya sudah terinclude, sudah masuk ke dalam user list. Kita tinggal melakukan update di sini, dapat datanya di sini. Oke, ini sudah nggak perlu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus update coding yang ada di user list. Kita lihat, kemudian kita juga role list ya. Ini sebagai referensi untuk contohan kita. Kemudian kita bikin user list. Kita melakukan side by side seperti ini. Jadi enak kalau monitor teman-temannya besar ya, jadi nggak usah alt tab switch layar. Semakin gede layar semakin enak, jadi kita bisa melakukan contohan di sini user list, di sini role list. Apa yang kita lihat? Di sini ketika ini yang kemarin kita komentari. Nah, ini sekarang dibuka, yang kemarin kita tutup. Nah, ini sekarang diganti karena kita sudah nggak ada role, kita pakai user. Kita sesuaikan di sini. Ini ganti user ID. Di sini user, di sini username. Di sini user, di sini kalau nggak salah password ini. Kemudian di sini user, di sini role status role name berarti kita pakai role name, kita mengakses role, kemudian kita mengakses juga role name. Nah, harusnya seperti ini. Untuk update dan delete kita biarkan dulu, ini masih salah ya, ini nanti aja ketika kita melakukan function update. Ini biar nggak error aja, kita ganti biar nggak error ya, nanti karena role nggak ada variabelnya. Nah, gini dulu. Oke, kita save, kita reload program kita. Saya besarin biar full. Oke, sudah sesuai, maaf ini harusnya sudah sesuai, cuma ini pada actionnya ini hilang. Jadi kita ada satu coding yang hilang di actionnya. Kita benerin code kita, kita sesuaikan
actionnya di sini labelnya hilang. Oh, di sini harusnya. Nah, action. Kita reload. Oke. Sementara seperti ini, kita sudah berhasil mengkoneksikan antara user model sama view pada index.php-nya. Kita nanti ketemu lagi untuk untuk insert dulu, insert new user. Terima kasih.